Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di resep dapur Hana Hani yang simple, praktis, tapi enak banget. Nah, ini aku berbagi lagi satu resep yang simple, sederhana, tapi ini enak banget. Cara buatnya juga gampang banget. Nah, kalian tonton videonya sampai habis, karena ini beneran enak banget. Kalian bisa kalap makan nanti, teman-teman. Nah, kalian nanti dukung ya channel dapur Hana Hani dengan subscribe, like, dan komen. Nah, ayo kita mulai memasak. Nah, ini aku sudah persiapkan bumbu-bumbunya. Aku pakai ini ada cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe sedikit aja, ada kunyit juga sedikit aja. Aku juga pakai lengkuas yang mau aku geprek nanti ya teman-teman ya. Nah, ini aku lanjut aja ya, aku mau ulek bumbunya. Aku nggak mau blender karena aku lagi rajin hari ini mau ngulek-ngulek supaya lebih sip lagi untuk berbuka puasa. Nah, ini aku buatnya itu untuk menu berbuka puasa ya teman-teman ya. Tapi aku sering banget untuk sahur juga, ini menu sering aku buat karena anak-anakku tuh suka banget. Jadi aku sering membuat resep ini di bulan puasa ini ya, karena mereka tuh suka banget di saat sahur dan berbuka. Diulang-ulang, tapi resep ini memang beneran bikin nagih, bikin kalau makan nggak bikin bosan, pokoknya enak banget teman-teman. Nah, ini aku ulek bumbu-bumbunya supaya lebih halus ya, biar supaya jahenya, kunyitnya, kemirinya nggak ada yang kasar-kasar gitu ya, karena kalau kita masak seperti ini harus lembut bumbunya. Jadi aku mau ulek aja. Nah, sambil kalian tonton videonya ya teman-teman ya, jangan lupa nanti di subscribe, like, dan komen. Bagi kalian yang baru bergabung di channel dapur Hana Hani, aku ucapkan selamat datang. Semoga saja kalian betah ya di channel aku ini yang simple, sederhana, tapi beneran resep-resep aku ini memang bener-bener rumahan banget. Resep-resep aku memang untuk sehari-hari ya teman-teman ya, yang bikin anak-anak aku tuh suka kalap makan. Nah, ini aku ulek terus bumbunya sampai halus. Nah, setelah cabai rawit sama kemiri, jahe, kunyit setelah halus ya teman-teman ya, aku tambahkan bawang merah sama bawang putihnya. Nah, kenapa bawang merah sama bawang putihnya belakangan aku ulek? Karena kalau dicampur gitu ya, licin banget nguleknya. Bisa-bisa kemirinya itu masih ada butir-butirannya. Susah banget pokoknya kalau misalnya langsung digabungkan bawang merah sama bawang putihnya, karena ini licin banget. Jadi aku diluankan cabai rawit, kemiri, jahe, sama apa tadi ya, kunyit. Nah, itu aku ulek dulu sampai halus, sampai benar-benar halus, baru aku ulek bawang merah sama bawang putihnya. Karena kalau misalnya kemiri sama jahe sama kunyitnya itu nggak halus banget ya teman-teman ya, timbul kasar, jadinya itu mengganggu rasanya nanti. Tapi kalau bawang merah sama bawang putihnya itu nggak terlalu lembut, nggak masalah ya teman-teman ya, tetap enak. Dan ini sudah halus ya semuanya. Aku mau ini aku geprek lengkuasnya. Nah, ini sudah selesai bumbu-bumbunya. Lanjut aku mau tumis ya. Dan ini aku sudah tuangkan ya minyak secukupnya. Aku mau tumis bumbu yang diulek tadi. Nah, ini dia. Minyaknya itu sedang-sedang aja ya panasnya. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin juga ya. Karena kalau minyaknya itu terlalu dingin atau terlalu panas, itu berubah ya rasa bumbu-bumbunya. Nah, ini aku pakai api yang sedang aja. Jadi langsung sereng gitu ya, langsung bumbunya itu langsung semeriwing wanginya. Nah, kalau misalnya minyak gorengnya itu terlalu dingin, jadinya itu kurang ya teman-teman ya, kurang apa namanya ya, kurang mantap lah untuk rasanya nanti. Nah, makanya harus minyak goreng itu harus agak panas gitu ya, tapi jangan panas banget. Nah, ini aku tumis sampai bumbunya itu mateng, tapi nggak mateng banget gitu ya, jangan terlalu kering juga. Pakai api yang sedang aja sampai bumbunya itu matang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya aku tambahkan air. Aku taruh air ya di tempat ulekan tadi. Sayang bumbu-bumbunya ya teman-teman ya, semuanya kan pada mahal nih bumbu-bumbu ya, jadi harus kita manfaatkan, jangan dibuang-buang, mubazir. Selanjutnya aku masukkan tomat 2 buah ya, diiris-iris seperti tadi. Lanjut aku masukkan kacang panjang teman-teman. Aku pakai kacang panjangnya itu 1/4 atau 2 ons setengah. Aku potong-potong ya, panjang seperti ini, panjang atau pendek pokoknya seperti inilah aku potong-potongnya. Nah, ini aku aduk-aduk sampai merata bumbu-bumbunya ke kacang panjangnya ya teman-teman ya. Ini kacang panjangnya
sengaja ya aku duluan kan ya teman-teman, supaya hijau warnanya ya. Jangan dicampurkan ikan dulu, nanti ikannya kalau kita aduk-aduk hancur. Jadi harus kacang panjangnya dulu ya, kira-kira ya 2 menit 3 menit baru dimasukkan nanti ikan gembungnya. Dan ini aku tutup ya teman-teman ya. Nah ini setelah 3 menitan aku buka, hasilnya sudah seperti ini, warnanya hijau banget dan kacang panjangnya itu sudah setengah matang seperti ini teman-teman, cantik banget. Selanjutnya aku mau masukkan ya ikan gembungnya, dan ikan gembungnya itu sudah aku goreng teman-teman supaya durasinya nggak kelamaan. Nah ini ikan gembungnya aku pakai itu 700 gram atau 7 on ya. Nah aku mau masukkan ikan gembungnya, pas masukkan malah HP-nya itu ngeblank ya teman-teman ya, tiba-tiba mati. Jadi waktu nyemplungkan ikan gembungnya tadi agak ada kesalahan teknis gitu ya, nggak apa-apa. Nah ini aku tambahkan air ya teman-teman, dan ini aku mau ungkep dulu ikan gembung sama kacang panjangnya ya, supaya meresap banget bumbu-bumbunya. Sebelum kita tutup ya teman-teman, aku masukkan ini garam, micin, aku aduk-aduk kembali. Selanjutnya nanti yang mau aku tutup supaya dia itu meresap gurihnya itu ke dalam kacang panjang sama ikan gembungnya. Nah dikarenakan waktu goreng ikannya aku nggak tunjukkan pada kalian, jadi aku bilang aja ya teman-teman ya, menggoreng ikan gembungnya itu jangan terlalu kering dan jangan terlalu lembek juga, sedang-sedang aja ya. Kalau misalnya terlalu kering nanti bumbunya itu susah banget masuknya, kalau misalnya terlalu lembek bakalan hancur. Jadi sedang-sedang aja ya kita goreng. Nah ini aku tutup dan aku mau tunggu sampai 2 menit aja supaya meresap aja ya rasa gurihnya itu ke dalam. Nah ini aku buka setelah 2 menitan, hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya aku mau tambahkan nanti kelapa ya. Aku pakai santan kara teman-teman, santan apa sih namanya itu. Nah ini emak-emak pikunnya pasti aja kumat ya teman-teman ya, pas lagi ngonten seperti ini kadang-kadang tuh pelupa apa yang mau kita masukkan aja, kadang lupa. Nah ini aku masukkan santan instan. Nah ini mereknya itu seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat ya. Nah ini harganya Rp4.000 aja. Kalau misalnya pakai santan yang asli sekarang tuh mahal banget, satu butirnya tuh bisa sampai 13.000 di tempat aku tuh tinggal di Banjarmasin ya teman-teman ya, Kalimantan Selatan. Nah saat ini sangat-sangat luar biasa, kelapa itu luar biasa naik banget, 13.000 harganya. Jadi aku pakai santan instan aja karena lebih gampang gitu, maksudnya ya nggak ribet, nggak meras-meras lagi, langsung plung gitu ya. Nah ini aku aduk-aduk supaya jangan pecah santan. Nah karena pakai santan yang instan seperti ini, airnya itu harus kita atur ya teman-teman ya, seberapa kita mau. Kalau misalnya kami atau keluarga aku tuh sukanya itu jangan terlalu kental, jangan juga terlalu encer, sedang-sedang aja. Jadi untuk 1 bungkus santan instannya aku tambahkan air kira-kira ada 5 gelas gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ini aku cicipi, rasanya itu masih kurang teman-teman, aku tambahkan lagi Royco. Ini Royco kaldu ayam aku tambahkan. Nah ini karena sudah tinggal setengah ya, dia itu lengket di dalam plastik, aku buka aja plastiknya seperti ini teman-teman biar keluar isinya. Nah ini sangat-sangat murah meriah ya masakan aku ini, dikarenakan ikan gembung di tempat aku itu saat ini sangat murah teman-teman. Kelapa itu naik tapi ikan gembung murah. Ikan gembung itu biasanya waktu nggak murah seperti ini 40.000 atau 45.000, tapi saat ini nggak tahu kenapa, entah karena musim gitu ya, musim ikan gembung jadinya harganya itu 20.000. Yang bagus banget itu 25.000 teman-teman. Jadi aku sering banget bulan ini masak ikan gembung. Bagi kalian yang mengikuti konten aku pasti kalian tuh tahu ya, belakangan ini aku tuh sering kali mengonten atau mengupload resep ikan gembung atau ikan peda ini ya teman-teman. Nah ini aku aduk-aduk pelan-pelan ya, jangan sampai hancur ikannya. Nah ini sangat hijau ya kacang panjangnya, dan ini sudah mulai meresap ke dalam ikan gembungnya, bumbu-bumbunya sama santan-santannya. Jangan lupa ya kita cicipi rasanya.
supaya nanti meresapnya itu lebih mantap lagi ke dalam ya teman-teman ya. Jangan kurang bumbu atau kurang garam atau kurang apa kita tinggalkan masakan ini, karena nanti hasilnya bakalan beda. Jadi kita harus cicipi, rasanya tuh harus sudah gurih, sudah mantap lah, baru kita biarkan mendidih. Ini aku biarkan selama 4 menitan atau 3 menitan aja mendidih santannya ya, supaya matang. Jangan terlalu lama, jangan juga terlalu cepat. Nanti kalau terlalu cepat mentah ya, rasa santannya itu bakalan nggak mateng gitu. Jadi harus sedang-sedang aja ya, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lama. Kalau misalnya terlalu lama nanti santannya itu bakalan jadi minyak gitu ya teman-teman ya, bakalan nggak lemak gitu rasanya. Jadi harus kita perhatikanlah cara-cara memasak gitu ya teman-teman. Nah ini aku rasain sudah mantep banget, sudah pas banget rasanya, sudah enak, mantap, pokoknya jos sudah teman-teman. Nah karena sudah 3 menitan, santannya sudah matang, kacang panjangnya sudah matang, ikan gembungnya sudah matang, meresap banget bumbunya. Ini sudah aku matikan ya apinya. Masya Allah ini enak banget, kalian bisa coba teman-teman, beneran jos. Nah sampai di sini dulu ya resep dapur Hana Hani. Sampai jumpa lagi di next video dengan resep-resep simple dan sederhana lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.